Dulu PD lepas dari Indonesia karena ini, kini Timor Leste hadapi nasib pahit karena sikap Cina. Satu di antara alasan Timor Leste pede dan nekat lepas dari Indonesia dulu adalah berlimpahnya ladang minyak dan gas. Kini mereka harus menghadapi nasib pahit karena Cina membatalkan kerjasama untuk mengolah ladang minyak dan gas ini karena suatu hal. Seperti diketahui, Timor Leste sangat bergantung pada satu-satunya sumber penghasilan utama negara mereka, yakni tambang minyak dan gas. Berlimpahnya ladang minyak dan gas itu juga yang jadi alasan Timor Leste nekat lepas dari Indonesia. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah di seluruh negeri, nyatanya SDM negara itu masih bawah rata-rata. Tak mengherankan jika pemimpin Timor Leste begitu putus asa untuk membangun pabrik darat. Tujuannya untuk memproses minyak dan gas yang akan diekstraksi dari ladang gas Greater Sunrise, sehingga mereka bisa menjualnya ke Cina atau negara lain untuk mendapatkan dana. Akan tetapi, melansir laman Intisari Online, Cina ternyata menolak gagasan memberikan pinjaman 16 miliar dolar Amerika Serikat untuk usaha ini. Dilansir dari thediplomat.com pada Rabu. Penolakan Cina sungguh di luar dugaan. Pasalnya, negeri tirai bambu itu disangka berencana mendekati Timor Leste guna membangun pangkalan militer di sana. Ini tak lain karena Timor Leste berbatasan langsung dengan Australia yang bermusuhan dengan Cina sekarang. Akan tetapi, nyatanya Cina sudah sadar bahwa urusan ladang minyak dan gas Timor Leste begitu rumit. Di luar besarnya keinginan beberapa orang di Dili agar minyak dan gas diproses di darat, para pejabat mengungkapkan betapa berisikonya usaha itu. Sebagai contoh, proyek Tasimain yang diusulkan senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat, proyek itu tidak hanya akan menjadi dorongan signifikan bagi ekonomi lokal yang menciptakan banyak pekerjaan, akan tetapi juga merupakan simbolis bahwa Timor Leste mengambil kembali otonomi atas kekayaan alamnya sendiri. Namun di sisi lain, mitra asing dan kelompok politisi berpendapat bahwa situs darat tidak masuk akal secara finansial atau logistik. Bukan hanya sangat mahal untuk negara yang sudah kekurangan uang yang PDB-nya hanya mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat tahun lalu. Secara logistik juga penuh dengan resiko. Dari segi SDM pun, proyek darat tidak akan menciptakan banyak pekerjaan bagi orang Timor Leste. Sebab faktanya hanya sedikit warga yang memiliki keterampilan atau pengalaman yang dibutuhkan. Untuk membangun atau mengoperasikan pipa gas utama dan pabrik pengolahan. Banyak mitra asing yang menganggap proyek itu adalah kesombongan warga Timor Leste, tapi bukannya untung, justru ada kemungkinan malah akan melumpuhkan ekonomi negara selama satu generasi. Alhasil, proyek pemrosesan minyak dan gas Tasimain senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat tidak mungkin terwujud. Penurunan harga minyak dan gas sejak awal pandemi juga tidak membantu. Malahan Timor Leste harus mau tidak mau melakukan pinjaman internasional untuk mengumpulkan dana untuk proyek tersebut. Tapi adakah negara yang mau berinvestasi di sana dengan segala kekurangannya? Secara resmi, Timor Leste memerdekakan diri dan menjadi negara baru pada 20 Mei 2002 atau 18 tahun yang lalu. Namun setelah melepaskan diri dari Indonesia, nyatanya kehidupan di Timor Leste tidak juga membaik. Kilang minyak yang begitu mereka banggakan justru menjadi masalah lain karena mereka terlilit utang dengan Cina. Bahkan Timor Leste menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia. Fakta ini pun membuat pemuda-pemuda Timor Leste memutuskan kabur dari negaranya sendiri. Sebagian besar dari mereka memilih meninggalkan Timor Leste dan ingin mendapatkan paspor Portugal dengan harapan mereka memiliki masa depan yang lebih baik di Eropa. Padahal menurut analisis dari sensus penduduk dan perumahan Timor Leste terbaru, pemuda yang berusia antara 15 hingga 24 tahun merupakan 20% dari total populasi di Timor Leste pada 2015. Jika mereka pergi, maka Timor Leste bisa kehilangan populasi emas atau calon penerus bangsa. Namun, para pemuda Timor Leste juga punya alasan kuat. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 25 Mei 2021, mereka menyebutkan bahwa mencari pekerjaan di negaranya begitu sulit. Jadi tidak heran banyak dari mereka rela mengantri di depan kedutaan besar Portugal di Dili demi pindah negara. Sejak 2002, pemerintah Timor Leste berfokus mempertahankan kesatuan politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bukan pekerjaan yang mudah setelah kekerasan yang meluas.